Oke, selamat pagi para mahasiswa PDE kelas LA 72. Hari ini kita jelaskan ya, dan share. Belum buka. Oh, yang 8-nya hilang ya. Oke, nggak apa-apa. Ini ya, muncul lagi ke share. Nah, udah muncul ya. Baik. Kalau yang ini sebenarnya ini yang ini sudah pernah saya terangkan dulu ya. Sudah ya. Ada mirip tapi beda ya. Ini dasarnya ini sebetulnya nantinya, tetapi yang kita masuk sini adalah integral yang nomor 10 ya. Terus 10 integral 0 tak hingga sin pangkat 2T dibagi T kuadrat dt. Nah, ini terlebih dahulu kita ubah dengan bantuan integral parsial. Ya. Integral parsial yaitu ini integral tak wajar ya. Integral tak wajar jadi limit ya. Integral tak wajar limit dari P menuju tak hingga dari 0P. Dari sin kuadrat T per T kuadrat dt. Ya, nah ini kita gabung ya. dt per T kuadrat ini kita gabung sehingga menjadi limit P menuju tak hingga volumenya ya sudah 100%. Ya, tak hingga dari integral 0P sin kuadrat T dt per T kuadrat. Nah, ini yang kita ubah jadi dv. Enak. Di mana dv sama dengan dt per T kuadrat. Integral dv adalah integral. Nah, ini kita naikkan T pangkat 2-nya naik ke atas. Jadi T pangkat min 2 dt. Integral dv V. Integral T pangkat min 2 dt adalah seper N-nya min 2 tambah 1. T pangkat min 2 plus 1. Tambah C-nya enggak ada ya. Jadi V-nya berapa? Ini min 1. Jadi min T pangkat min 1 ya nak? Atau V-nya sama dengan min seperti. Ini V-nya. Sehingga ini terjadi limit P menuju tak hingga dari integral 0P sin kuadrat T D dari V. Nah, V-nya ini. Ini kan dV ini. V-nya min dapat T. Ini terjadi integral parsial kan? UdV ya. Integral UdV yaitu limit dari P menuju sistem sama dengan limit dari P menuju tak hingga ini UV ya, rumusnya UV kurang integral VDU. Ini rumus umumnya. Sehingga ini adalah limit
P menuju tak hingga dari UV. Ya, UV, U-nya adalah sin kuadrat T kali ya dikali dengan min seperti. Agak batas 0P ya. Enak. Jelas ini? Halo. Agak batas 0P. Dikurangi limit, jadi limit kurang limit boleh. P menuju tak hingga dari integral 0P. PDU, P-nya min seperti T dari sin kuadrat T. Ini hati-hati ini. Gitu ya. Sehingga ini jadinya apa? Limit P menuju tak hingga dari sin min. Minnya boleh keluar ya. Min ini boleh keluar di depan, boleh. Sin pangkat 2T per T. Agak batas 0P ya. Begitu ya. Nah, ini min kali min jadi apa? Min dikeluarkan jadi plus enggak? Halo. Ya, jadi plus. Min keluarkan jadi plus. Limit P menuju tak hingga dari 0P tinggal seperti. Terus turunan dari ini apa? Turunan dari sin kuadrat T atau sin T kurung pangkat 2 adalah N-nya 2. Kemudian sin T pangkatnya N min 1. Terus apa? Diferensial dari sin T, betul enggak? Diferensial dari sin T. Kurung tutup, ya enggak? Turunan sin nanti cos, ya kan? Dan UN kali U pangkat M-1 kali U aksen. U aksen itu kan DU. Ya. Sehingga ini sama dengan berapa? Ini kita masukkan min dari, masukkan limit P menuju tak hingga. Limit P menuju tak hingga. Ya. Agak pinggir sedikit. Sama dengan min limit P menuju tak hingga. Atau ini begini. Sin kuadrat P per P kan. Agak batas atas kan P. Kita masukkan. Jadi sin kuadrat P per P. Dikurang limit batas atas P. Batas bawahnya apa? 0. Berarti sin kuadrat 0. Sin kuadrat 0 per 0. Enak. Ini yang dari yang awal ini, yang ini. Terus tambah. Nah ini kembali lagi. Ini kan integral tak wajar tadi kan. Kita balikkan lagi. Jadi tambah integral 0 tak hingga ya kan. P-nya kan menuju tak hingga. Ya, kita balikkan lagi. Limit P menuju tak hingga 0P adalah integral 0 tak hingga. Terus ini pembilangnya apa nih? 2 sin T. Kan 2 kurang 1 kan pangkat 1. 2 kali sin T. Turunan sin T apa? Cos T. Ya, DT ya. Jadi hasilnya sini 2 sin T kali cos T. Gitu ya. DT. Ya nak? Di bawahnya apa? Di bawahnya seperti kali seperti per T. Gitu ya. Ini masih ingat enggak waktu kita buktikan Laplace T pangkat Laplace dari T pangkat N? Ada kan? Waktu kita buktikan itu akan terjadi nanti bentuknya tak hingga per tak hingga, ya kan? Sehingga waktu kita turunkan nyamuk. Trauma dengan nyamuk ini. DBD. Oke. Jadi ini sama dengan 0 enggak? Masih ingat enggak? Bentuknya kalau dimasukkan atau begini. Sin kuadrat P. P-nya menuju tak hingga. Ada enggak saya tanya sin kuadrat dari tak hingga? Ada enggak sudut tak hingga? Enggak ada kan? Enggak ada ya. Berarti ini impossible, ya kan? Enggak mungkin. Oke, yang ini lagi. Yang ini
Sin kuadrat 0, 0, 0 per 0. Ya, 0 per 0. Jadi ini 0, 0 per 0. Ini hasilnya juga kalau kita selesaikan nanti hasilnya adalah apa? Kalau kita turunkan ini tadi kan 2 sin T cos T sin 2T. Sin 2T per T apa? Ya ini juga mendekati 0. Ya. Paham enggak? Atau tadi itu sin kuadrat T per T ini dimasukkan 0. Jadi kalau diturunkan ini adalah sebentar. Sin kuadrat T per T. Tapi P-nya yang P-nya ini menuju tak hingga. Sini enggak ada P kan? Jadi 0 per 0. 0 per 0 kan bentuk tak tentu kan? Ya, ini dalam hal ini kita ambil sama dengan 0. Mengapa? Karena tidak P-nya bukan 0. Ya P sama dengan 0. Agak batas P, batas bawah 0. Jadi T-nya kita ganti 0 kan? Itu enggak yang sebelumnya coba lihat. Batas atas P, ya. Batas bawahnya 0. Sin kuadrat 0 per 0. Ya kan? Sedangkan di sini enggak ada T. T menuju 0. Enggak ada kan? Limitnya ada T menuju 0. Enggak ada. Jadi ini juga tidak memenuhi syarat ya. Kalau sini T menuju 0, baru kita pakai dalil hospital ya. Karena 0 per 0 kita gunakan dalil hospital. Paham maksudnya? Jadi ini juga tidak ada ya, karena sama dengan 0 dianggap. Jadi tinggal ini yang kita kerjakan. Ya, yang depannya ini tidak ada ya. Jadi ini sama dengan integral 0 tak hingga 2 sin T cos T. Anda tahu rumus sudut kembar? 2 sin T cos T adalah sinus sudutnya 2 kali 2T per T dt. Nah, soal tadi awalnya apa tadi? Ini kan. Jadi berarti integral 0 tak hingga sin kuadrat T dibagi T kuadrat dt itu berubah menjadi ini. Ya enggak? Berubah jadi ini enggak? Berubah jadi integral 0 sampai tak hingga sin 2T bagi T pangkat 1 dt. Paham enggak maksudnya ini? Ini saya kasih bintang 1. Maksudnya tak atau 1 boleh. Jelas sekarang? Ini perubahan dari ini ke ini dengan menggunakan apa tadi? Integral parsial. Betul enggak? Anda mengerti enggak nih? Halo Miss. Ngerti Anda? Yang belakang? Paham enggak nih? Ya. Jadi ini belum menggunakan transformasi Laplace atau Laplace transform ya, belum. Hanya mengubah penyebutnya itu kan T kuadrat. Kita mau jadikan T pangkat 1 ya. Caranya ini pakai integral parsial. Ya. Jelas? Ya. Unlimited. Tak terberisi. Iya itu atau ini tidak usah dikit sama dengan 0. Tetapi ini tidak ada gitu kan. Unlimited tidak ada. Unlimited tinggal gitu maksudnya. Tak terdefinisi tidak ada. Mengapa? Kecuali ini limit T menuju 0. Ini P menuju tak tinggal. Ada enggak T menuju 0? Enggak ada. Kalau T menuju 0, betul sin kuadrat 0 per 0 ini menggunakan dalil apa sin kuadrat T per T kita menggunakan dalil L hospital. Kalau ini T menuju 0. Di sini P menuju tak hingga. Jadi enggak memenuhi syarat nih. Paham maksudnya? Masih bingung? Ya. Mengapa saya enggak ambil kalau ini T menuju 0, kita harus menggunakan dalil hospital. Sin kuadrat T per T itu kan jadi 0 per 0. Kita diferensialkan. Sin kuadrat T tadi turunannya apa? 2 sin T cos T kan. Per T turunannya 1. Nah kita masukkan. Hasilnya 0 juga kan. 0 juga. Kalau T menuju 0. Pada ini P menuju tak hingga. Enggak ada T. Ini hilang nih. Ini konstan.
0 per 0 tak terdefinisi, betul. Ini hasilnya konstan ini 0 per 0 kan? 0 per 0 tak terdefinisi. Bentuk tak tentu kan? Ya. Jadi ini juga yang menada ya. Maka yang mungkin ini ya, ini yang kita selesaikan. Sekarang ngerti ya maksudnya dari soal aslinya ini kita ubah jadi ini. Yang inilah yang kita gunakan Laplace transform. Ya gunakan Laplace transform. Ya, gunakan Laplace transform. Jelas maksudnya? Kita gunakan Laplace transform dengan ini disisipkan satunya ini ubah menjadi E pangkat min ST. Jadi soalnya akan kita ubah menjadi integral 0 tak hingga ya, E pangkat min ST kali sin 2T dibagi T kali DT. Ini baru bisa pakai Laplace. Berarti di sini kita apa? Misalkan, enak. Misalkan apa? Di sini artinya satu enggak sini? Di depan sin 2T per T ini satu enggak T? Satu. Misalkan E pangkat min ST sama dengan 1. Ya. Ini misalkan ini. Kemudian E pangkat min ST sama dengan 1 tuh E pangkat 0 enggak? Halo? 1 tuh E pangkat 0. Pangkat sama dengan pangkat enggak? E sama dengan E, pangkat sama dengan pangkat kan? Pangkatnya berapa? Pangkatnya min ST sama dengan 0. Yang kita cari S ini ya. Berapa S? S sama dengan 0 dibagi min T. Hasilnya apa? 0 enggak? Jadi kalau E pangkat min ST sama dengan 1, S-nya sama dengan 0. Ya. Oke, itu nanti dimasukkan setelah setelah selesai kita menyelesaikan ini. Jadi ini yang kita misalkan dengan 1 tadi. Nah, ini sama dengan apa? Laplace dari sin 2T dibagi T. Ya, untuk rumus ini apa? Integral S sampai tak hingga, misalnya enggak? FU DU. Ya enggak? Halo? Ya. Ini adalah FU DU. Ya. Bentuk integralnya ini adalah FU DU. Mengapa sebetulnya bukan FU DU awalnya nih? Ini apa? Fungsi S ds. Karena fungsi ini adalah fungsi kompleks. Fungsi S ds. Mengapa dijadikan U? Karena harga batasnya mengandung S. Nggak boleh. Kan seingat nggak dulu? Setiap kita integralkan, kalau ada namanya sama, ini Fs ds, ini ada S, nggak boleh. Gitu kan Ft dt, ada T, nggak boleh. Harus ubah jadi namanya lain. Paham? Tentang FUDU-nya ini berasal dari FSDS ya. Ini awalnya nih FSDS. Tapi karena S-nya ini ada, maka enggak boleh kita pakai S. Kita pakailah nama lainnya FUDU. Boleh yang lain? Boleh. Boleh Anda pakai FPDP, boleh. Ya. Jelas ya? Nah, sekarang menyelesaikan ini gimana? Yang atasnya apa nih? Halo? Yang atasnya apa nih? Ini adalah FT enggak? Fungsi T kan? Fungsi T bagi T kan rumus umumnya. Jadi ini fungsi T-nya adalah sin 2T. Sin 2T. Kemudian baru cari fungsi S. Ini fungsi kompleksnya. Sama dengan Laplace dari fungsi T. Ini rumus. Ya kan? Rumus umumnya kan Laplace fungsi T sama dengan integral 0 hingga E pangkat minus T fungsi T dt sama dengan fungsi S. Ingat nggak rumus panjang itu? Rumus aslinya. Kita balik. Fungsi S adalah Laplace fungsi T. Maka fungsi S sama dengan Laplace dari sin 2T. Fungsi S sama dengan apa? Ini apa? Omega kan? Omega. Ini adalah, duanya adalah omeganya. Jadi berarti rumusnya kan omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Berarti omeganya 2, S kuadrat ditambah 2 kuadrat. Oke ya. Ini fungsi S. Padahal yang jadi FU kan? Ya, FU.
Mengapa? Karena mengandung unsur S, harga batasnya tidak boleh sama. Ya. Maka ini ubahlah fungsi U adalah 2 per U kuadrat ditambah 2 kuadrat. Yang 4 itu yang lihat ya. Sampai sini jelas? Halo. Nah, baru kita masukkan di sini apa? Ini sama dengan apa? Integral S sampai tak hingga FU-nya 2 per U kuadrat ditambah 2 kuadrat DU. 2-nya boleh keluar? Boleh ya? 2-nya keluar. Integral S sampai tak hingga. Tinggallah DU per. Ini boleh dibalik nggak? 2 kuadrat ditambah U kuadrat. Rumus apakah ini? Masih ingat nggak? Halo? Ada kan? Yaitu apa? Integral dari DU per A kuadrat ditambah U kuadrat. Sama dengan apa? 1/A arcus tangen U per A. Ya. Tambah C. Ini tak tentu ya. Ya kan? Itu rumusnya. Ya kan? Nah, kita pakai di sini. Berarti ini 1/A. 1/A. A-nya ini 2 kali ya. 2 kali gitu. 1/A. Kita tulis dulu. 1/A arcus tangen U per A. Ya. Harga batas S sampai tak hingga. Ya. Jadi ini 2 kali. 2 kali 1/A-nya 1/2. A-nya 2 ya. Ini kan A kuadrat. A-nya 2. Arcus tangen U per 2. Harga batas S sampai tak hingga. Nah, 2 kali setengah 1 enggak? Halo? Coret. Maka tinggallah arcus. Ya. Arcus ARC itu arcus tutup pusat ya. Arcus dari tangan U batas atasnya tak hingga per 2 dikurang arcus tangan U batas bawahnya S per 2. Nah, ini hasilnya arcus tangan tak hingga. Ya enggak? Tak hingga bagi 2 tak hingga enggak? Tak hingga dikurang arcus tangan S per 2. Nah, Anda tahu arcus tangan tak hingga berapa? Tangan berapa sama dengan tak hingga? 90 derajat enggak? Tangan 90 tak hingga. Oke. 90 derajat itu berapa radian? Pi per 2 enggak? 180 derajat bagi 2 kan? Sama dengan tak hingga. Sudut pi per 2, ya enggak? Sudut pi per 2 adalah sudut pusat atau arcus, sudut pusat atau arcus dari tangan yang harganya tak hingga. Ya. Berarti arcus tangan tak hingga sama dengan pi per 2 enggak? Ya, arcus tangan. Berarti arcus tangan ini adalah pi per 2 dikurang arcus tangan dari S per 2. Sampai sini jelas? Halo. Nah, ini saya salin lagi ya. Ini jalannya ya. Ini alat bantu ini. Oke. Nah, kemudian kita salin dari integral 0 tak hingga E pangkat min ST dari sin 2T dibagi T dt. Hasilnya pi per 2 dikurang arcus tangan S per 2. Betul enggak? Yang tadi yang kita dapat terakhir ini. Integral ini sama dengan pi per 2 kurang arcus tangan S per 2. Sekarang kita kembalikan ke asalnya. Tadi kan kita ambil, kita misalkan apa tadi? E pangkat min ST itu sama dengan 1. Betul enggak? Di mana S-nya sama dengan 0 kan? Tadi itu. Ada yang di atas tadi? Halo. Ini yang bawah. Misalkan E pangkat min ST sama dengan 1, maka E pangkat min ST sama dengan 1 itu E pangkat 0. E sama dengan E, pangkat sama dengan pangkat enggak? Pangkatnya min ST sama dengan 0. Berapa S? 0 bagi min T. 0 kan? Nah, ini ya. Jadi di sini, sorry. Nih. Ini kita kembalikan lagi. Kita kembalikan di mana
E pangkat minus T kita ganti 1, S-nya kita ganti 0. Betul nggak? Ya, jawabannya semua S diganti berarti ya. Itu artinya. Kita balikkan dari jadi integral 0 tak hingga ini 1 dikali sin 2T per T dt sama dengan pi per 2 dikurang arcus tangen S-nya 0 kan? Per 2. S-nya kan 0. Ini S-nya 0. Diganti ya. S-nya kita ganti dengan 0. Sehingga ini hasilnya integral 0 tak hingga apa? Dari sin 2T dibagi T. Jadi hilangkan ya setelah selesai Laplace-nya. Sama dengan apa? Pi per 2 dikurang arcus tangen 0 bagi 2 0. Nah, arcus tangen 0 berapa? Arcus tangen 0 adalah 0. Ya kan? Sehingga hasilnya berapa? Pi per 2 kurang 0, pi per 2 enggak? Halo? Sampai sini jelas? Nah, baru kita lihat yang bintang 1 tadi apa? Coba, mana bintang 1 tadi? Ini. Dan soalnya sudah terbukti ini dengan bantuan apa? Gunakan Laplace transform. Oh, nah ini kita pakai apa? Ini pakai integral parsial ya. Ini pakai integral parsial dapat ini, baru gunakan Laplace transform. Kita salin ya ini. Integral 0 tak hingga sin kuadrat T per T kuadrat dt sama dengan integral 0 tak hingga sin 2T per T dt. Yang bintang 1 tadi ya. Kita salin. Jadi integral dari 0 sampai tak hingga dari soal aslinya sin kuadrat T dibagi T kuadrat dt sudah kita buktikan dari integral 0 sampai tak hingga sin 2T hasilnya per T dt. Nah ini dia nih. Ini dia kan? Apa nih? Benar enggak ini? Ini hasilnya berapa? Integral 0 tak hingga sin 2T per T dt adalah pi per 2. Inilah jawabannya. Oke? Kan sudah jelas? Jadi step by stepnya gitu. Langkah pertama, kan tidak ada pembagian T kuadrat. Maka kita gunakan integral parsial. Jadilah bentuknya apa? Integral tangga sin 2T per T kan. Jadi pembagian dengan T sudah ada rumusnya. Tapi pembagian T kuadrat tidak ada. Ya. Sudah nangkap. Yang saya kirim ke Anda juga. Ya. PDF. Oke. Sudah, utang saya sudah selesai ya. Karena 2 kali gagal saya terangkan. Pada waktu itu saya pakai parsial. Tapi kok tidak ketemu. Agak aneh. Baik. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi apa? Kita lanjutkan lagi bilangan kompleks, ya kan? Kalau salah terakhir sampai mana ya waktu itu, Miss? Waktu itu sampai integral. Kan ada dalam koordinat kartesius, kemudian dalam koordinat polar, ya nak? Polar sudah ya, sudah. Yang belum eksponensial ya, yang belum eksponensial dalam bentuknya. Oke, any question so far? Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, kita masuk lanjutkan dari lanjutan bilangan kompleks. Yaitu dalam bilangan kompleks dalam eksponensial ya. Bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial. Eksponensial. Oke ya. Kalau koordinat polar kan Z sama dengan X plus Y, ya nak? Halo. Kemudian saya tambah di atasnya ya. Kalau bilangan kompleks dalam bentuk
Cartesius disebut juga Cartesian sama ya. Dan kompleks dari ini apa? Z adalah X plus Y. Enak. Di mana I adalah akar min 1 atau I kuadrat sama dengan min 1. Enak. Nih, hati-hati ya. Bilangan imajiner. Mungkin buku-buku teknik sering I itu imajiner pakai J. Ada kan? Anda ketemu nanti. Ya pakai J ya. Terutama di apa namanya transformasi di daerah Fourier ya. Transformasi Fourier ya. Ada. Kemudian ini bentuknya yang dalam koordinat dalam bentuk Cartesius atau koordinat Cartesius. Kemudian yang berikutnya adalah bilangan kompleks dalam bentuk polar atau koordinat polar ya. Dalam bentuk polar atau kutub ya. Koordinat polar ya. Yaitu Z adalah R kali cos theta ditambah I sin theta. Ada kan? Ini sudah ya, kita sudah bahas juga minggu yang lalu. Nah, barulah kita masuk ke yang dalam bentuk eksponensial. Ya. Apa ya? Hah? Atau setnya? Oh iya. Oh ya, karena tadi itu ya hilang ya tadi ya. Awalnya saya sudah apa? Tapi sini ada pertanyaan dulu ya. Ada pertanyaan dari saudara-saudari? Ada. Baik, sebentar. Sudah. Baik. Iya. Nah, dalam bentuk ya, bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial, kita tahu bilangan Euler, masih ingat nggak? Bilangan Euler itu sudah ya, yang dalam polar itu ada yang apa? Kalau perkalian sudah belum? Saya tulis ini. Ada kan di dalam ini dalam perkuliahan Z1 kali Z2 sama dengan jadi R1 kali R2 dikali kosinus kalau kali sudutnya ditambah theta 1 tambah theta 2 ditambah I kali jadi bentuknya persis kayak ini R ini cos tambah I sin ya I sin nah, ini sama sudut theta 1 tambah theta 2 ada kan? Ini perkalian. Kalau pembagian Z1 dibagi Z2 adalah R1 dibagi R2 dikali kosinus selisih sudutnya. Theta 1 kurang theta 2 ditambah I sin theta 1 kurang theta 2. Sudah saya jelaskan minggu lalu? Sudah ya, saya ingat sampai sini ya. Selesai ya. Oke, ini yang dalam koordinat polar tertutup ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke sekarang bilang kompleks dalam bentuk eksponensial ya. Dalam bentuk eksponensial. Nah, asalnya ini dari bilangan apa? Bilangan Euler salah hadis, sorry. Rumus Euler bukan bilangan Euler ya. Kalau bilangan Euler kan E kecil itu ya. Nilainya 2,718182. Sedangkan ini adalah rumus Euler. Rumus Euler adalah E pangkat I theta sama dengan apa? Cos theta ditambah I sin theta. Ya. Ini dalam rumus Euler ya. Rumus Euler. Kemudian
dalam koordinat pola tadi Z sama dengan apa? Dalam koordinat, ya boleh pakai koordinat atau bentuk koordinat polar. Z itu adalah R kali cos theta tambah I sin theta. Nah sekarang saudara lihat ini, cos theta tambah sin theta sama nggak ini? Sama enggak? Berarti saya boleh ganti E pangkat I theta enggak? Nah inilah ya, sehingga ini menjadi Z Z sama dengan R kali E pangkat I theta. Nah ini yang disebut apa? Bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial. Ini yang disebut bilangan kompleks dalam bentuk apa? Eksponensial. Eksponensial. Ya. Sudah jelas ya? Diambilnya urutannya itu apa pertama? Dalam koordinat kartesius, kemudian ubah menjadi koordinat polar, kutub, ubah dalam bentuk eksponensial. Nah, ini juga ada juga R apa tadi? Kalau Z dengan R pangkat I theta, berarti Z1 R1 kali E pangkat I theta 1, gitu kan? Semua kasih indeks 1 semua. Itu kayak yang Z2 ya kasih 2 semua. Nanti ada perkaliannya, ada penjumlahan pembagiannya. Selalu 2 tuh ya. Ada perkaliannya, ada pembagiannya. Sudah? Ini? Oh, yang sebelumnya, sorry. Ini sebetulnya minggu lalu sudah, cuma saya mereview aja, mengingatkan. Oke ya. Oke, baik. Ini yang hari ini kita masuk ke bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial. Ya. Baik. Jadi dalam bentuk bilangan kompleks eksponensial tadi kan Z sama dengan apa tadi? R kali E pangkat I theta. Ini yang umum. Kalau gitu, berapa Z1? Ya kasih indeks 1 semua. Subscriptnya R1 kali E pangkat I theta 1. Berapa Z2? R2 kali E pangkat I theta 2. Nah, kita cari Z1 kali Z2 berapa? Perkalian dan pembagian ya. Berarti R1 kali E pangkat I theta 1 dikali dengan R2 kali E pangkat I theta 2. Sehingga Z1 kali Z2 berapa? R1 kali R2 kali E pangkat I kali, kalau dikali ini I theta 1 dikali E pangkat I theta 2. Kalau dikali pangkatnya diapakan? Dijumlah atau ditambah, betul. Ya, Z1 kali Z2 sama dengan R1 kali R2 kali R2. Ini menjadi E pangkat I theta 1 tambah I theta 2. Betul enggak? Pangkatnya dijumlahkan sehingga terdapat Z1 kali Z2 adalah R1 kali R2. E pangkat I-nya dikeluarkan, tinggallah theta 1 tambah theta 2. Kalau rumus ini, kalau ini saya pakai rumus Euler, sama enggak yang tadi yang di koordinat polar? Halo. Kalau saya pakai dalam ini kan koordinat di dalam bentuk eksponensial. Saya ubah ke koordinat polar atau kutub. Jadi rumus Eulernya apa? E pangkat I theta adalah cos theta tambah I sin theta. Kalau ini Z1 kali Z2 adalah S1 kali 2 E pangkat I. Sudutnya theta 1 tambah theta 2. Ini bisa diubah menjadi apa? Kosinus dalam kurung theta 1 tambah theta 2 ya nak, tambah I
Nah. Kalau saya jadikan polar, ini jadi apa? Z1 kali Z2. Ini yang koordinat polar ya. Yang hijau ya. Itu sama dengan apa? R1 kali R2 kali, ini pakai rumus Euler apa? Kosinus sudutnya theta 1. Kosinus sudutnya theta 1 tambah theta 2 ditambah I kali sin sudutnya theta 1 tambah theta 2. Sama enggak dari yang tadi saya tayangkan tadi? Coba lihat. Halo. Nih. Z1 kali Z2 sama enggak? Paham ya? Maksudnya. Jadi bisa kita jadi antara eksponensial dengan koordinat polarnya itu bisa diubah demikian. Dengan bantuan rumus Euler. E pangkat I theta adalah cos theta tambah I kali sin theta. Sudah jelas? Demikian juga pembagiannya sama. Nah, lihat nanti. Yang hijau itu adalah koordinat polarnya. Sedangkan Z1 kali Z2, F1 kali 2, E berpangkat I dalam kurung theta 1 tambah theta 2 itu adalah dalam bentuk perkaliannya dalam bentuk eksponensial. Sudah jelas? Any question so far? Ada pertanyaan? Ini teman Anda mana sampai? Yang asal Papua sudah menghilang ya? Oke. Baik. Kalau ada perkalian pasti ada pembagian. Ya, selalu itu hubungannya yang harus kita tahu. Ya. Sekarang pembagian. Nah, bagaimana kalau pembagian? Z1 dibagi Z2 sama dengan apa? Nah, kita tahu Z1 tadi apa? R1 E pangkat I theta 1, Z2 adalah R2 E pangkat I theta 2. Kita bagi ya. Ini Z1 adalah R1 kali E pangkat I theta 1 per Z2 adalah R2 kali E pangkat I theta 2. Sehingga Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2. Benar nggak? Ini kita gabung R1 R2-nya kali. Jadi R1 per R2 kita gabung. Kemudian E pangkat I theta 1 dengan E pangkat I theta 2 kita gabung juga. Jadi apa? E berpangkat I theta 1 dikurang I theta 2. Nah, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Kalau dikali pangkatnya ditambah atau dijumlahkan. Kan gitu kan? Nah, sehingga ini menjadi Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2. Oh ya, ini sama dengan R1 per R2 kali E berpangkat. I-nya boleh keluar enggak? I-nya dikeluarkan, tinggal theta 1 kurang theta 2. Ya. Sehingga ini terjadi apa? Pakai rumus Euler. Apa itu? Rumus Euler? Kosinus. Ya nak? Kosinus dari E pangkat I sudut adalah kosinus sudut. Sudutnya theta 1 kurang theta 2. Ditambah I sin sudutnya adalah theta 1 kurang theta 2. Paham sampai sini? Sebetulnya ini sampai sini yang bentuk apa? Yang ini adalah bentuk eksponensial. Yang ini adalah bilangan kompleks. Apa tadi? Bilangan kompleks dalam koordinat. Dalam koordinat apa nih? Polar. Ya, ini polar. Polar itu pasti ada sudutnya gitu ya. Oke ya. Sudah jelas? Jadi bilangan kompleks itu ada 3 macam. Pertama, bilangan kompleks dalam koordinat kartesius. Z sama dengan Z sama dengan X plus Y. Enak. Z sama dengan X plus Y. Yang kedua, dalam koordinat polar apa? Z sama dengan R dan kurung cos theta tambah I sin theta. Yang ketiga, dalam bentuk eksponensial, Z sama dengan R kali
E berpangkat I theta. Ya, sudah jelas ya. Kalau ini yang perkalian dan pembagian. Semua ada ya. Perkalian dan pembagian. Baik bentuk dalam koordinat kartesius, dalam koordinat polar, dalam bentuk eksponensial. Jelas? Oke. Nah, kalau sudah kita udah ngerti ini, kita masuk lagi namanya teorema de Moivre. Ya, teorema de Moivre. Ini poin-poin yang penting. Sedikit ada perubahan waktu itu saya dengan Pak Esra tentang optimization, maksudnya saya optimasi. Ada salah pengertian waktu itu graf dan optimization-nya itu sebetulnya dalam matematika Anda belajar tentang teori graf ya. Ya kan? Bukan itu sebetulnya optimization yang dimasuk di sini harusnya bisa menghitung volumenya. Jadi bisa menggunakan metode Lagrange. Ya. Lagrange. Nyamuk itu banyak amat. Oke. Nanti itu setelah bilang kompleks. Oke. Baik. Sekarang kita masuk dengan metode ada gak ya? Metode de Moivre. Metode de Moivre. Ya, metode de Moivre yaitu cos theta ditambah I sin theta dikurung pangkat N ini akan sama dengan bentuknya sama tapi sudutnya yang dikali dengan N. Jadi sini menjadi cos N theta ditambah I sin N theta. Gak aneh ya, seolah sudutnya dikali N, pangkatnya. Dikali pangkatnya. Nah ini datang dari mana? Ya kan? Kita eksperimen ya. Kita mulai pangkat 2, pangkat 3. Nah sudah cukup 2 itu sudah bisa representatif. Jadi bisa mewakili lah ya. Kita mulai dengan cos theta ditambah I sin theta berpangkat 2. Pakai segitiga Pascal. 121. Masih kan enggak? Pakai segitiga Pascal. Apa rumusnya? Kuadrat suku pertama ditambah 2 kali suku pertama kali suku kedua. Itu enggak? Ditambah kuadrat suku kedua. Kan gitu kan? Segitiga Pascal 121. Pangkat 2. Jadi sama dengan cos theta pangkat 2 apa? Cos kuadrat theta ditambah ini menjadi I. I-nya dikeluarkan I 2 sin cos kali sin boleh dibalik sin kali cos. Itu enggak gitu? Ditambah I di pangkat 2 I kuadrat sin di pangkat 2 sin kuadrat theta. Oke. Kemudian secara tahu I kuadrat nilainya berapa tadi? Kalau I itu adalah akar min 1, I kuadrat adalah min 1. Ya enggak? Jadi ini diganti dengan min 1. Sehingga terjadi ini cos kuadrat theta. Jadi ini min ya. I kuadrat nilai min 1. Min 1 kali sin. Min sin kuadrat theta. Ditambah I kali 2 sin theta cos theta. Sudut kembar. Apa? Sinus. Sudutnya 2 kali. Sudut tunggalnya 2 kali theta. 2 theta. Ya enggak? Kan sin 2 theta. 2 sin cos. Ya enggak? Sudutnya setengah kali theta. Ya enggak? Oke. Ini
rumus dari sudut kembar. Yang pertama, mungkin saya ulang lagi ini ya. Sudut kembar ya. Sudut kembar dalam trigonometri ya, ini maksudnya. Sin 2 theta sama dengan apa? Sin 2 theta adalah 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 2 theta, theta, theta. Jadi sin 2 theta, ini yang tadi dibalik. 2 kali sin theta cos theta adalah sin 2 theta. Untuk cos ada 3. Yang pertama adalah cos 2 theta. Yang kedua ya sama, cos 2 theta. Yang ketiga juga sama, cos 2 theta. Tapi hasil itunya beda-beda. Ini sudah pernah sebutin dulu ya. Sudah pernah ya? Cos 2 theta adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali. Setengah kali 2 theta, theta, theta. Kalau dia dari rumus 1 diubah menjadi rumus 2 dengan rumus asalnya sin kuadrat tambah cos kuadrat 1 enggak? Ya. Lalu kita ganti ini bahwa sin kuadrat ini adalah 1 kurang cos kuadrat. Enak. Sehingga ini menjadi 2 cos kuadrat min 1. Sudutnya setengah kali theta. Jadi cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta min 1. Kalau dalam sin terbalik. 1 dikurang 2 sin kuadrat. Sudutnya setengah kali theta. Nah tadi yang kita cari ini yang rumus 1 kan. Bahwa cos kuadrat kurang sin kuadrat adalah cos 2 theta. Nah mana tadi deh. Yang tadi. Cos kuadrat theta kurang sin kuadrat adalah apa tadi? Cos 2 theta. Ya nak? Ingat tadi sudut kembar ditambah I sin 2 theta. Jadi cos theta ditambah I sin theta pangkat 2. Anda lihat nih. Seolah sudutnya dikali 2. Betul enggak? Theta-nya jadi 2 theta tambah I sin theta-nya dikali 2 theta. Seperti baru 1 ya. Ini baru 1 eksperimen. Maka kita coba yang pangkat 3. Boleh pangkat 4 bisa ya, tapi cukup 2 lah ya. Halo. Seperti kan? Sudut pertamanya sudut-sudutnya masing-masing dikali dengan pangkatnya. Kalau pangkat 2 dikali 2, pangkat 3 kali 3, pangkat n kali n. Ya. Oke. Ini sudut kembar yang teorema de Moivre ya. De Moivre. Oke. Ada pertanyaan? Bagaimana kalau pangkat 3? Nah, kita lanjutkan lagi. Berikutnya kita eksperimen ya. Cos theta tambah I sin theta kurung pangkat 3. Ya. Jangan pakai yang itu ya. 1331 kepanjangan. Nah, kita ada tekniknya, yaitu pangkat 3 itu sama enggak pangkat 2 dikali pangkat 1. Nah, coba sini ya. Pangkat 3 itu sama enggak kosinus theta tambah I sin theta pangkat 2 dikali cos theta tambah I sin theta pangkat 1. Sama enggak artinya? Pangkat 3 itu sama dengan pangkat 2 kali pangkat 1 kan? Nah, pangkat 2 ini kan barusan kita buktikan tadi kan? Sudah kita buktikan tadi ini. Pangkat 2-nya yang tadi sebelumnya ini. Pangkat 2 hasilnya apa? Cos 2 theta tambah I sin 2 theta kan? Nah, kita salin aja. Kita udah buktikan tadi bahwa apa? Ini hasilnya kosinus 2 theta ditambah I sin ya sudutnya 2 theta. Kita pakai gini. I sin 2 theta. Saya sengaja kasih kurungnya sudah. Dikali dengan cos theta tambah I sin theta pangkat 1. Karena pangkat 3 adalah pangkat 2. Pangkat 2-nya ini sudah tahu, pangkat 1-nya ini. Ini kali ya. Oke.
Dan kalian satu persatu sekarang. Cos 2 theta kali cos theta. Hasilnya apa? Halo? Ini ya. Cos 2 theta kali cos theta. Sini. Cos 2 theta kali cos theta. Ya nak? Pertama kali pertama. Sekarang pertama kali kedua. Hasilnya apa? Cos 2 theta kali isin theta. Cos 2 theta kali isin theta. Hasilnya apa? Cos 2 theta kali sin theta. Ya kan? Kemudian yang kedua kali yang pertama. Berapa ada? Oke, warna lain. Yang kedua kali pertama. Hasilnya apa? I sin 2 theta kali cos theta. Tambah I sin 2 theta kali cos theta. Ya nak? I sin 2 theta kali cos theta. Nyambung nih. Saya ngeri ini demam darah deh. Karena trauma istri saya kena ini. I sin 2 theta kali cos theta. Kemudian yang terakhir kedua kali kedua. Kedua kali kedua. Hasilnya apa? Hasilnya kedua kali kedua. Hasilnya apa? I kali I. I kuadrat sin 2 theta kali sin theta. Benar? Ya, kali ya. Ini kali. Ini enggak muat nih. Kali. Oke. Ini satu kesatuan. Sehingga kita lihat di sini. Yang ini tentunya ini ya. Karena I kuadrat nilainya min 1 enggak? Hello. I kuadrat sama min 1. Karena I kuadrat min 1 jadi min sin 2 theta kali sin theta. Jadi sini kita salin. Ini sama dengan di tempat nak muat nih. Kosinus 2 theta kali cos theta. Gitu ya. Ini yang ini. Ini I kuadrat nilai min 1. Jadi min sin 2 theta sin theta. Min sin 2 theta. Sin 2 theta ya. Sin 2 theta kali sin theta. Ini cos min sin. Ya nak? Ada rumus ente ya. Oke. Kemudian ditambah. Ini ada I-nya. Yang ada I-nya kan ini I. Ini I. Nah, ini kita gabung nih. Kita keluarkan. Keluarkan I-nya tapi kita ada ini kosin sin cos. Dalam rumus yang ada sin kosin. Nah. Kosin sin. Nah itu yang depan kosin sin. Yang ada I ini kan kosin sin cos. Sin kosin harusnya kan. Sin cos dulu. Sin cos dulu. Jadi I dikeluarkan. Tinggal apa? Sin kosin. Sinnya. Nih. Sin kosin. Sin cos. Yang satu ini kosin. Tambah ya. Kosin. Cos 2 theta kali ya sin kosin. Oke. Anda sudah belajar kan kosin sin berasal dari rumus cos. Enak. Sorry, ini tadi min 1 ya. Kosin. Oh ya, kalau rumus cos kan berlawan tanda ya. Kalau min jadi plus enggak? Halo? Kosinus tandanya berlawanan enak. Kalau sin tetap. Jadi kosin sin kalau min jadi plus, kosin sin sudut pertama 2 theta, sudut kedua theta. Benar? Sudut pertama 2 theta, kedua theta. Pertama 2 theta, kedua theta. Ya enggak? Itu cos. Tambah I. Nah sekarang. Sin kosin berasal dari rumus sin. Sudut pertama 2 theta. Nah kalau sin tetap. Tandanya tambah ya tambah. Kurang ya kurang ya. Tambah kedua theta. Pertama 2 theta, kedua theta.
Sudah, kita jumlahkan nih sudutnya. Ini adalah kosinus dari 2 theta tambah theta apa? 3 theta tambah I sin 2 theta tambah theta 3 theta. Jadi ada kalau dia pangkat 3 ya. Jadi dia pangkat 3 ini menjadi sudutnya 3 kali. Benar. Jadi kesimpulannya di sini kosinus theta ditambah I sin theta jika di pangkat 3 ini akan menjadi kosinus dari sudutnya seolah dikali 3. Ya, 3 theta tambah I sin sudutnya dikali 3. 3 theta. Jadi inilah. Sudah dapat sampai sini jelas? Halo? Ya. Nah, dengan pangkat 2 dan pangkat 3 dapat analog, dapat ditarik kesimpulan bahwa kalau yang pangkat N, sudutnya kali N. Benar? Kita salin ya untuk selanjutnya. Sampai sini? Oke? Jelas? Nah, kita lihat kesimpulannya apa? Apa yang kita dapat tarik kesimpulannya? Kesimpulannya. Berarti kita ada dapat cos theta ditambah I sin theta. Ada yang mencatat dari ini? Sudah, oke. Pangkat 2 hasilnya apa? Kosinus sudutnya dikali 2, 2 theta. Tambah I sin sudutnya dikali 2, 2 theta. Kemudian kosinus theta tambah I sin theta pangkat 3 kita dapat kosinus dari sudutnya dikali 3, 3 theta ditambah I sin sudutnya kali 3, 3 theta. Ini yang kita dapat dari eksperimen tadi ya, percobaan. Sehingga dari sini analog apa sih? Dengan cara yang sama, ya nak? Analog dengan cara yang sama, ya, dengan cara yang sama. Maka kita perolehlah kosinus theta ditambah I sin theta berpangkat N, maka sudutnya dikali dengan N. Jadi N theta ditambah I sin sudutnya kali N, N theta. Inilah pembuktiannya bahwa yang disebut dengan teorema de Moivre. Ada hukum de Morgan, ada kan? Lain ya. Jadi pakai de, hukum de Morgan. Ini teorema de Moivre. De Moivre. Sudah jelas sampai sini? Oke. Ya. Yang mana? N. Ini kurang jelas ya. Ini N kecil ya. N. Jelas? Maka sudutnya dikali N. Kalau pangkat 5, kali 5. Pangkat 7, kali 7 gitu aja. Mudah kan? Gampang kan ingat ya. Teorema de Moivre. Nah, setelah ini kita masuk dengan akar-akar dari persamaan kompleks. Ya. Persamaan kompleks. Atau fungsi kompleks. Ya, persamaan. Ada sama dengan soal. Kalau tidak ada sama dengan, maksudnya ada sama dengan apa, itu fungsi namanya. Kan? Tapi ini adalah persamaan kompleks. Ini terlalu terang ya? Atau mau dimatiin lampu yang depan? Nggak usah. Oke. Nggak bayangkan kalau saya tulis di sini yang di whiteboard yang sebenarnya. Nggak muat kan? Terus kalau udah dihapus, mau panggil lagi? Nggak bisa. Tapi kalau ini, kita simpan kan? Seperti halnya, makanya model di
kuliah di luar negeri itu seperti MIT yang terkenal, MIT, Stanford, itu mereka menggunakan papan. Kalau di yang saya lihat, Anda bisa lihat di YouTube, kalau di MIT di Amerika itu 3 kolom, satu kolomnya itu ada 3 papan, jadi ada 9 papan. Jadi apa yang diterangkan tadi itu tidak dihapus. Jadi kalau kita back to, kembali ke yang pertama masih ada, yang kedua ada, ketiga papannya itu ada semua. Kalau saya kan bisa balik lagi, tunjukkan lagi ya. Jadi tertulis di PowerPoint atau PPT. Ya. Karena harapan saya tuh jadi dosen ngajarnya, kalau yang modelnya PPT-nya sudah ada isinya ya, tayangkan sih oke aja sih. Tapi kalau hitung-hitungan kan harusnya, jangan hitungan tuh sudah ada tertulis, itu seperti baca buku kan. Buku itu kan sudah tertulis semua kan. Jadi maksud saya itu yang hitung-hitungannya harus seperti fisika, gitu harusnya gitu. Satu, yang kedua hasilnya bisa di-share ke mahasiswa. Siapa aja bisa. Ya, termasuk videonya juga bisa di-share juga ke YouTube. Ya. Baik, kalau sudah kita masuk dengan akar-akar bilangan kompleks ya. Bentar lagi. Akar-akar bilangan kompleks. Akar dari persamaan kompleks. Nggak ada persamaan ya. Bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks. Kalau saya tulis Z pangkat 3 adalah 1. Ada berapa akarnya? Hati loh. Kalau selama ini Anda belajar bilangan real, Mas 1 jawabnya. Betul. Z adalah akar 3 dari 1, 1. Betul nggak? Itu bilangan real. Sekarang ini kan kita belajar akar-akar bilangan kompleks. Jadi dia kalau dia pangkat 3 ada 3 bilangan kompleks. Ya, ada 3 kan? Nah, ini saya ajarkan dulu, ini contoh yang pernah Anda dapat sebetulnya. Anda masih ingat rumus A pangkat 3 dikurang B pangkat 3? Atau mungkin saya tempat lain nih. Masih ingat nggak? Nah, ini bisa disisip ya, enak ya. A pangkat 3 ditambah B pangkat 3. A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Apa? Ini sudah belajar di SMP seharusnya. Aljabar, ilmu aljabar. Apa? Apa 3 tambah B pangkat 3 apa? Asalnya A plus B. Ini juga asalnya A kurang B. Ya, nah gitu kan? Itu rumusnya apa sini? Ada 3 suku. Kuadrat suku utama A kuadrat. Kalau sini tambah, sini apa? Lawan tanda kurang. Bukan 2 kali ya, hasil kali A kali B, bukan 2AB. Hasil kali AB ditambah kuadrat suku kedua. B kuadrat. Ini juga sama. Kuadrat suku utama A kuadrat. Tandanya berlawanan tanda. Jadi min jadi plus. Hasil kalinya, ini hasil kali ya. A kali B, bukan 2 kali. AB tambah kuadrat suku kedua. Min B di pangkat 2 plus nggak? Plus B kuadrat. Nah ini. Ini yang Anda pernah pelajari di SMP, betul nggak? Kalau salah kelas 2. Saya ingat saya dulu kelas 2. Ya, ini ilmu aljabar. Ya, ilmu aljabar. Baik. Kalau itu ini juga sama. Ya, kalau ini Anda sudah tahu, maka yang Z pangkat 3 sama dengan 1 boleh nggak dipindahkan ke belakang? Dipindahkan sehingga kanannya 0. Difaktorkan istilahnya itu ya nanti. Oke. Kalau sudah, yang kita kembali ke sini, ini kita pindahkan. Z ini soalnya tadi kan. Z pangkat 3 kurang 1 sama dengan 0 enggak? Nah, 1 itu sama enggak 1 pangkat 3? Sama kan? Sama enggak? Nah, kita pakai rumus dari A pangkat 3 kurang B pangkat 3. Asalnya apa?
Ini pada sakit apa nih? Gitu. Sakit ya? Kurang enak badan? Atau halo Boy. Aduh, saya tidak bisa. Ini asalnya apa nih? Ini asalnya Z min 1 enggak? Asal Z min 1, terus kuadrat suku utama Z kuadrat. Kalau sini min plus, asal kalinya Z kali 1, Z tambah min 1 kuadrat plus 1. Nah, itu rumusnya. Asalnya Z min 1, kuadrat suku utama Z kuadrat, lawan tanda min jadi plus, Z kali 1 Z, tambah min 1 pangkat 2 plus 1. Sama dengan 0. Masing-masing ini adalah 0. Berarti ini Z min 1 sama dengan 0. Satu lagi, Z kuadrat tambah Z kurang 1 sama dengan 0. Ini istimewa ya. Nanti kita pelajari yang umum. Apapun bentuknya umum gitu. Universal ya. Kalau ini spesifik khusus ya. Berarti Z sama dengan 1. Biasa Anda tulisnya Z1. Di dalam belajar ini nanti Z0. Z0. Jadi ini kita pakai Z0-nya 1. Oke. Dapatlah Z0-nya sama dengan 1. Kita mulai indeksnya bukan 1, 2, 3 tapi 0, 1, 2 ya dan seterusnya. Nah, ini apa nih? Ini adalah persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat di mana tidak bisa kita faktor. Bisa enggak diuraikan secara biasa? Enggak bisa kan? Lantas pakai rumus apa? Rumus apa? ABC. Pasti kan enggak? Kalau persamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan secara biasa, secara umum, maka kita gunakan segitiga, bukan segitiga ABC ya, rumus ABC. ABC kalau Z kuadrat kita ambil ya, Z kuadrat tambah Z plus 1 sama dengan 0, maka Z berapa? Maka sini Z12, ini kan 0 ya. Berikutnya 12 kan? 0, 12. Z12 adalah, oh ya sebelumnya ini ABC-nya dulu. A-nya berapa sini? Ini sini koefisien A-nya sama dengan 1. Sini B-nya sama dengan 1. Ini C-nya sama dengan 1. Cuma 1 ya? Oke. Baru kita mulai Z12 pakai rumus ABC min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi Z12 sama dengan min B, min 1 plus minus, okay, plus minus akar B-nya 1 kuadrat min 4. A-nya 1, C-nya 1 per 2A, 2 kali 1. Ya. Jadi berapa Z12-nya nih? Z12 adalah apa? Min 1 plus minus akar 1 kuadrat 1 terus 4 kali 1 kali 4 4 kali 1 kali 1 4 enggak? Per 2 kali 1 2. Ini sama dengan min 1 plus minus akar min 3 enggak? Per 2. Sama dengan min 1 plus minus, halo, ya, plus minus akar min 3 sama enggak? Akar min 1 kali akar 3. Oke, per 2. Min 1 plus minus akar min 1 apa? I. Ya, imajiner. Akar min 1 yang kurung hijau ya. Akar min 1 adalah I kali akar 3 per 2. Coba dibagi. Atau ini boleh, ya ini boleh apa? Min setengah plus minus setengah I akar 3. Ya enggak? Halo?
Ini Z12. Ya. 12 ini kecil ya harusnya. Z12. Subscript. Z1 misalnya Anda yang tambah, Z2 yang min boleh. Z1 adalah min setengah, boleh terbalik ya. Tambah setengah I akar 3 atau setengahnya dikeluarin boleh. Z2 berapa? Min setengah, yang tengah yang berubah ya, yang ini plus minus. Min setengah I akar 3. Jadi ini ada berapa Z? Anda lihat ada berapa Z? Z0, Z1, Z2. Ada 3 enggak? Z0, Z1, Z2. Ini cara di SMA harusnya. Dari SMA atau SMK bisa begitu. Tetapi yang kita pelajari nanti bukan ini. Kita cocokkan jawaban sama nanti. Nanti yang kita pelajari adalah rumus umumnya, universal ya, bentuk umum yang bisa kita, apapun bentuknya yang aneh-aneh yang tidak bisa dikerjakan dengan cara ini, bisa kita dapatkan, kita peroleh ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Oke. Kalau sudah kita mulai ini ya. Mungkin kita ambil contoh ini aja. Kita ambil contoh yang sama ya, supaya jawabannya juga sama ya. Yaitu ini Anda mau catat atau terserah? Sudah catat. Baik. Kalau sudah kita ini yang umum nanti ya. Z pangkat 3 sama dengan 1. Nah, caranya Z pangkat 3 sama dengan 1. Oke ya. Berarti Z pangkat 3 itu kita jadikan dalam bentuk koordinat, apa bilang kompleks dengan koordinat polar. Apa tuh? R kali cos theta tambah I sin theta. Bentuk rumus ini 1 tuh sama dengan apa tuh? Coba. Z pangkat 3 sama dengan, berarti R-nya 1 enggak? Oke. 1 ya. 1 kali enggak ada arti dihilang 1 juga sama kan? Oke. Cos berapa sama dengan 1? I, oh ya ini enggak ada I-nya ya. Di sini enggak ada I. Kadang-kadang sini min I plus I. Bisa di sini ya. Ya. Di sini tidak ada I-nya. Berarti yang berperan sini adalah cos. Bukan sin. Karena sin mengandung I. Kalau ada I itu sin. Itu di sudut sana harus sama nanti ya. Jadi kosinus berapa? Anda tanya, kosinus berapa yang nilainya 1? Kosinus berapa? Kosinus. Berarti tetanya berapa? Tetanya 0. Ya, 0 derajat ya. 0 derajat sama dengan 0 radian. Ya enggak? Jadi sini cos 0 derajat. Oke. Ditambah I sin 0 derajat. Betul enggak? Sin 0 derajat 0 kan? 0 kali I 0. Cocok enggak? Jadi bilangan Z pangkat berapapun, Z pangkat 5 sama dengan I juga gitu, sama ya. Jadi sampai sini jelas nggak maksudnya? Oke. Kemudian sudut, ini sudut tunggal ya. Kita jadikan sudut majemuk. Sudut plural. Plural itu majemuk ya. Plural itu apa? Theta ditambah K dikali K kali 2 pi radian. Itu enggak? 360 derajat. 2 pi radian. Oh ya ini, berarti ini cos 0 ya. Kita pakai 0 aja, cos 0. Pakai radian aja. Langsung ya, radian. Ini enggak usah 0. Jadi ini kita langsung 0 radian aja. 0 radian. Jadi cos 0 sama 1 berarti theta 0. 0-nya 0 radian. Bukan derajat ya. 0 derajat sama 0 radian. Oke. Kita jadikan nih. Theta ditambah K kali K itu putaran lingkaran. Sama enggak?
1 putaran sama 2 putaran, 3 putaran, sudutnya itu kan enggak? Kalau saya gambarkan gini. Kalau ini adalah misalnya 30 derajat atau sama pi per 6 ya. Dari sini saya putar sudutnya sampai sini lagi. Jangan pakai hitam lah, hijau saya. Pakai ya. Jadi dari sini putar sampai sini. Naik lagi, putar lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sama enggak? Itu kan sudutnya tetap 30 derajat atau pi per 6, betul enggak? Radian. 30 derajat atau pi per 6. Mungkin gambarnya kurang bagus ya. Ini pi per 6. Oke, saya gambar gini, coba. Yang pertama kecil dulu ya. Ini 30 derajat. Satu ya. Nah, kalau 1 putaran sampai sini enggak? Itu 1 putaran. Ya kan? Itu K-nya 1 artinya. Terus saya teruskan lagi. 2 putaran. K-nya 2. Terus lagi. 3 putaran. K-nya 3. Ini artinya ini K-nya 1. Ini K-nya 2. Yang terakhir K sama dengan 3. Kan gitu. Paham maksudnya? Jadi sudutnya tetap 30 derajat atau pi per 6 kan? Tidak berubah kan? Mau 10 putaran, 100 putaran, 1000 putaran tetap. Nah, ini yang kita jadikan sudut bentuk sudutnya adalah apa tadi? Theta ditambah K kali 2 pi. Tetanya di 0 sini ya. Berarti Z pangkat 3 sama dengan apa? Jari-jarinya 1. Terus ini kosinus dari tetanya 0 tambah K kali ini ukur awalnya. K kali 2 pi radian. K itu ingat konstanta bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Ditambah I sin sudutnya sama nih. I sin sudutnya sama. 0 radian tambah K kali 2 pi radian. Tutup. Sampai sini? Jelas sampai sini? Halo. Ini yang jalur umum ya. Kita lihat nanti jalur umum ya. Oke. Jadi J pangkat 3 sama dengan apa? J pangkat 3 sama dengan 1 ini boleh hilang nggak? Boleh ya. Jari nggak ada. Ya udah 1 itu hilang aja. Tinggal apa? Kosinus dari ini. Kosinus dari 0-nya boleh hilang nggak? Halo. 0 kan boleh hilang. Tinggal apa? Kosinus dari K kali 2 pi apa? 2 pi. 2 pi. Ditambah I sin 0 boleh hilang. Sama, sudutnya harus sama. 2 pi. Ini Z pangkat 3. Maka Z berapa? Z adalah semuanya itu 2 pi tambah I sin 2 pi. Pangkat sepertiga enggak? Pangkat sepertiga enggak? Kalau pangkat 3 cari Z-nya pangkat 3 enggak? Pangkat sepertiga. Ini kita namakan ZK. Ini nanti Z0, Z1, Z2. Nah, dari sinilah dengan K-nya 0, K-nya 1, dan K-nya 2, dan seterusnya. Kalau pangkat 3 pasti ada 3 akar yang kompleks. Pangkat 4 ada 4. Pangkat 5 ada 5 gitu ya. Jadi di sini kalau K-nya 0, berarti ini Z0. Berapa Z0? Kita masukkan. Kosinus 2 kali 0 kali pi. Itu enggak? Itu dah sudutnya. 2 kali 0 kali pi ditambah I sin. Oh, sorry. Ini belum selesai tadi. Maaf. Ingat, teorema de Moivre pangkatnya itu tidak selalu bulat ya. Tidak selalu
bulat, bilang asli, tetapi dia bisa pecahan, ya. Berlaku juga, ya. Ini teorema kita gunakan teorema de Moivre. Nah, pangkatnya dikali pada sudutnya, ya enggak tadi? Pangkatnya dikali sudutnya menurut teorema de Moivre. Jadi ini menjadi apa? Kosinus dikali sepertiga apa? Sudutnya menjadi 2/3 kpi. Ditambah I sin 2 kali sepertiga kali 2 kpi, 2/3 kpi. Sampai sini jelas? Halo? Nah, K sama dengan 0. Maka Z0 berapa? Kosinus dari 2/3 kali 0 kali pi. Ya enggak? Ditambah I sin 2/3 kali 0. K-nya diganti ya. Kali pi. Maka Z0 berapa? Kosinus 2/3 kali 0 kali pi kan cos 0. Betul nggak? Tambah I sin. Ini sama sudutnya 0 juga. Anda tahu cos 0 berapa? 1 sin 0, 0. Hasilnya apa? Ini sin 0, 0. Ini habis nanti. Sin 0, 0 hilang nih. Maka menjadi apa? Tinggal cos 0. Cos 0 berapa? 1. Ada nggak 1 tadi? Ada ya? Ada cocokannya? Ada. Ada 1. Yang 2 lagi pasti kompleks. Pasti. Ya. Kompleks. Nah, ini yang maksud saya jalan umumnya. Apapun bentuknya. Ya. Belum, ini belum selesai. K sama dengan 1. Berikutnya. Masuk lagi. Kosinus dari 2/3 kali 1 pi kali 1 kali pi jadi 2/3 pi ditambah I sin 2/3 kali 1 kali pi. Ya. Ya, ini kita lanjutkan lagi. Ini sudah selesai belum? Ini udah terbukti yang pertama ya, Z0-nya 1. Tapi kadang-kadang letaknya itu Z0, Z1, Z2-nya bisa terbalik-balik ya, posisinya. Yang penting 3 akar itu ada. Ya, bisa terjadi gitu. Tapi kalau hal ini Z0 ya K-nya diganti 0. Ya. Baik, sekarang K-nya sama dengan 1. Sama dengan 1, maka Z1 berapa? Kita masukkan rumusnya. Rumusnya sih kosinus 2/3 kpi ya. Kosinus 2/3 kali 1 kali pi ditambah I sin sudutnya 2/3 kpi. K-nya 1 kali pi. Lah, maka Z1 berapa? Kosinus ini hasilnya 2/3 pi sudutnya enggak? 2/3-nya, 2/3 tambah I sin sudutnya menjadi 2/3 pi. Berapa tuh? 2/3 pi itu berapa? Pi itu 180 derajat ya? 180 derajat ya. 180 derajat bagi 3 berapa? 60 kali 2? 120 derajatnya enggak? Kan 180 bagi 3, 60. 60 kali 2? 120. Berarti ini kita jadikan derajat supaya hitungnya mudah. 1 derajat ini letaknya di koran kedua enggak? Koran kedua bentuk sudutnya apa? Ini alfa, ini 100. Ini koran 1, koran 2, koran 3, koran 4. Koran 2 180 derajat kurang alfa. Kurang alfa. Koran ketiga 180 derajat tambah alfa. Koran keempat 360 derajat min alfa. Betul enggak? Halo? Jadi berapa Z1? Z1 adalah kosinus dari 180 derajat kurang berapa? Hasilnya 120. 60 enggak? 60 kan? 180 derajat itu 180 kurang berapa? Kurang alfa. Kan jadi koran kedua 180 derajat min alfa. Ya kan? 180 derajat kan letak di koran kedua. Ditambah I sin 180 derajat ini sama, sudutnya sama ya.
120 kan 180 derajat kurang berapa? 60 derajat. Itu alfanya. Nah, tandanya. Kalau kosinus, tandanya kurang pertama selalu positif. Apa? Sin tan cos. Sin gampang, sin tan cos. Sin tan cos. Cos itu di plusnya di kuadran 1 dan 4. Betul nggak? Pada ini di kuadran berapa? Kuadran 2 kan tadi, 180 derajat. Kuadran 2 enggak? 180 derajat kurang alfa kan? 120 derajat di kuadran berapa? Lebih dari 90 kurang dari 180 ya. Jadi berarti letaknya di kuadran kedua. Nah, kuadran kedua tanda min. Jadi ini Z1 adalah min apa? Min cos 60 derajat, cos alfa ya. Alfanya 60 ya, alfanya 60. Tambah I sin. Sin sekarang. Sin plusnya di kuadran di atas ya. Sin tan cos, masih ingat nggak sin tan cos? Plus ini sin tan cos. Cos plusnya di 14, sin 12, tangen silang 13. Ya enggak? Ya, ini sin tan cos. Ya. Nah, sin di kuadran kedua adalah plus. Jadi berarti plus sin alfa. Nah, Anda tahu cos 60 berapa? Berapakah kosinus 60? Setengah. Berapakah sin 60? Setengah akar 3. Sehingga hasilnya Z1 adalah min setengah tambah setengah I akar 3. Ada enggak tadi? Ingat tandanya bisa kalau kita balik tadi, mana tadi? Nah, ini. Udah keluar ya. Jadi save-nya dari ampun. Oke. Kalau Anda lihat, ada enggak? Min setengah tambah setengah I akar 3. Ada kan? Halo? Ada atau tidak? Ada ya. Jadi berarti sebetulnya ini tidak tertulis lagi. Mati. Tidak tertulis ya? Coba lihat di kosong putih nih. Pun nih. Saya bisa foto dulu. Ini waktunya juga apa? Kita mungkin stop dulu ke sini. Ini saya bereskan dulu. Ini apa? Recordingnya mana tadi? Record, stop recording, stop. Terus